Terus lagi orang sini Jawa Batu Bata itu ya berani juga. Saya sudah di Ponorogo suruh mengendalikan. Bermimpi-mimpi. Kita di Desa Rejotangan, Pak, Aryo Jeding, Kabupaten Tulungagung. Kita jalan-jalan di situs Aryo Jeding. Bagaimana cerita sejarahnya? Gimana, Kang Robek? Situs Aryo Jeding ini adalah bekas petilasan kerajaan Aryo Blitar, Pak, ya. Aryo Blitar. Jadi menurut yang pertama, jadi menurut cerita tutur itu dulu cerita tutur, jadi kerajaan Blitar itu sebelum di sini ya, yang pertama di sini. Yang pertama di sini. Jadi kan yang sekarang itu kan di tengah-tengah kota Blitar. Nah, uniknya dulu di sini, itu ya? Di sini kerajaan Blitar, tapi di Tulungagung. Sekarang masuk Kabupaten Tulungagung. Sekarang masuk Kabupaten Tulungagung. Nah, pada zaman era kemerdekaan ada pembagian wilayah, situs Aryo Jeding akhirnya masuk ini Tulungagung, kota Tulungagung. Dulu sampai areal sini sampai Buntaran, sampai Serengat. Sampai Serengat ya. Oh. Ya, ada itu di apa itu Belang Blitar, ya, di kebun Cilembe. Jadi setelah kemerdekaan RI, jadi sebagai wilayah secara administratif sini akhirnya masuk ke Tulungagung, ya, Pak, ya. Itu Mas ceritanya, Mas. Gimana, Kang? Kita langsung masuk jalan-jalan atau gimana? Di sini kan ada bekas. Ini dulu bangunan apa, Pak, nih, Pak? Candi. Candi ya. Candi. Kita coba jalan-jalan masuk aja ya. Nah, itu era zaman Raden Wijaya diserang oleh tentara Tartar. Di sini, Pak, ya, di sini. Ya, zaman Majapahit mau berdiri. Awal. Majapahit ya, awal. Itu Raden Wijaya minta bantuan Panembahan Senopati dari Surakarta. Akhirnya yang diberikan adalah cucunya. Ya, cucunya putra dari Sultan Agung yang bernama Nilo Soekarno. Kita mengembalikan tentara Tatar, akhirnya dijadikan adipati Balitar, bukan Blitar. Balitar itu namanya, Pak. Ya, Balitar. Ya, itu sampai apa itu peninggalan ini sampai diduduki adipati tiga adipati ya. Yang pertama yaitu Nilo Soeharto, yang kedua adalah patihnya Nusantara yaitu bernama Ki Ageng Seminggu. Akhirnya yang ketiga adalah putra dari Ki Ageng Nilo Soeharto yaitu Joko Kandung. Ya, yang bertempatan terakhir di Blitar. Itu maknya berarti yang di Kelurahan Blitar itu, Pak, ya. Itu berarti makamnya Joko Kandung. Makamnya Joko Kandung, berarti adipati ketiga. Iya. Ya, Pak, dulu kan menurut beberapa cerita itu Adipati Aryo Blitar I itu dulu sempat terjadi pertumpahan darah dengan Semburu, Pak. Iya, itu yang bertumpahan darah bukan Joko Kandungnya. Akhir merebut tahta itu pembalas dendam orang tuanya lah. Kalau Nilo Soeharto itu hanya di apa zaman sekarang dihapusi itu ya. Itu ceritanya gimana, Pak? Itu sangat melegenda, Pak, ceritanya. Ya, itu kan pada waktu itu sudah ada Sisik Melek, istri Ki Ageng Nilo Soeharto itu kan mengandung meteng. Ya, itu nyidam ikan bajerbang Sisik Kencono.
Nah, akhirnya kan Ki Ageng Niloswarno adipatinya kan memerintah patihnya. Akhirnya itu sama istrinya patih itu di kesempatan itu untuk mengkudeta. Mengkudeta Istrinya Adipati. Sengguru siapa Pak itu namanya? Sulastri. Dewi Sulastri. Sulastri. Terus istrinya Rayung Wulan. istrinya Niloswarno Dewi Rayung Wulan gitu. Terus gimana Pak tuh Nah, ceritanya? akhirnya itu dulu Ki Ageng Sengguru tidak mau. Itu menurut cerita ya. Nggih. Tidak mau, tapi dibujuk. Akhirnya dititipi Kadipaten untuk pergi ke Gedung Gayaran Malang sana. Akhirnya Niloswarno yang ke sana ya, mencari ikan. mencari ikan. Akhirnya akan hidup di singgah-sana itu kan enak. Akhirnya yaitu akhirnya berpikiran terbalik. Jadi rojo kok Akhirnya rasanya mau, penak iya. mendengar perintah-perintah. Nah, akhirnya menuruti istrinya, terus memerintahkan Demang Simolurek Yudoyo yang dikerahkan itu untuk membunuh Niloswarno itu. Ya Niloswarno itu sama adi dalemnya yang paling disayangi, namanya Pangeran Wangkeng. Itu di di Soko prasastinya. Di Soko, makam Soko itu ada atau prasasti itu peninggalan adi dalem Niloswarno. Itu langsung juga Pak nggih. Iya, di Soko Canjer. Itu peninggalan adipati Pangeran Wangkeng. Pangeran Wangkeng. Dalem Niloswarno. Nah, akhirnya itu Simolurek dijujui akan dijadikan patih. Akhirnya mau berangkat ke sana, sudah bersiap-siap. Akhirnya di sana gedungnya yang dicemplungi sumping itu kan ikannya itu kan sumping Ki Ageng Sengguru yang dicemplungnya di situ. Akhirnya jalannya itu kan ke Cantol. Ya, ke Cantol itu akhirnya kan diselami sama Ki Ageng Niloswarno. Nah, akhirnya sama punggawane Simolurek itu kerutuk batu. Nah, akhirnya kan Niloswarno yang Mokso kan? Mokso, iya. Kan kalau dulu kan nggak mungkin di sungai jerune berapa bisa Hilang. diantemi watu hilang. Itu kan mokso. Sungainya nggak dalam berarti Pak? Iya, ya dalam. Dung. Zaman dulu kan dalam ya. Dung itu. Kalau biasanya sih kalau orang sudah meninggal di sungai pasti akan kembali. Nah, kembali pasti ada jasadnya. Jasadnya itu enggak ya Pak? Enggak ada. Nah, akhirnya kembali namanya Pangeran Wangkeng itu berlari-lari ke sini membawa pergi istri Niloswarno ke Gunung. Di sana ditolong oleh putri Dewi Suci sama siapa itu? Dewi Suci sama lupa saya. Oke. Ya jelas yang menolong Ya, Dewi Suci nggak Pak? Suci. Akhirnya sampai besar Bandung. Joko Gandru. Bandung. Akhirnya banyak orang tuanya sama ibunya juga sudah tidak diberitahu. Terus akhirnya kan lama-lama kasihan. Saya pernah menanyakan orang tuanya. Bapakku sopo ya, ini. Sopo ya. Akhirnya disuruh ke Panjerjo. Di pamannya namanya Wangkeng itu. Pangeran Wangkeng. Wangkeng di situ datang di situ, tapi sama Pangeran Wangkeng nggak diberitahu, kamu kalau ingin tahu orang tuamu kamu harus bertapa dulu di hutan panen, karena orang tuamu itu yang bisa membunuh ya juga kerisnya ayahmu sendiri, yang bernama Ki Ageng Yang Jeprem.
akhirnya Joko Ngandung bertapa. Ya, iya bertapa. Tempatnya di mana? Tempatnya di Panen itu ada sekarang di Alam Kandung. Kandung. Ya, itu kan ada itu Tempat ring. pertapaannya. Ya, pertapaannya. Dan tangan manuk itu. Nah, akhirnya kan bisa bertemu sama Adipati Aryo Bitar. Karena apa? Adipati Aryo Bitar kan hobinya itu manuk utut itu kan di sana manggung dan akhirnya nyuruh punggawanya untuk melacak utut itu. Adipati Aryo Bitar yang dimaksud itu Sengguro. Sengguro. Iya. Adipati Aryo Bitar Nah, yang kedua. Ya, itu. Jadi intinya setelah Sengguro berhasil membunuh Nilo Suwarno, Adipati Aryo Bitar 1, Sengguro jadi Adipati Aryo Bitar 2 ya Pak ya. Ya. Nggih. Konangan akhirnya Pak ini. Ya, akhirnya kan apa itu? Akhirnya kan ada burung kutub berbunyi-bunyi itu kan Sengguro Adipati kedua itu kan hobi sama itu. Akhirnya nyuruh mencari. Nah, mencari yaitu bertemu kandung itu di sana. Akhirnya di sana dibawa pulang tapi manuknya mau diambil, minta apa aja diberi. Oke. Nah, akhirnya kandung disuruh dibawa pulang ke Kadipaten sini. Ke sini Pak nggih. Nah, sini akhirnya tahu, ditanyai kalau orang siapa Adipati Nilo Suwarno yang membunuh saya. Begitu Pak nggih. Ya. Tapi Sengguro tidak tahu bahwa Nggak tahu bahwa itu Kandung anak, itu adalah anaknya. Ya, enggak Nggih. tahu. Nah, di situ suruh ngopeni manuk, ayam, apa kuda. Di sini jadi abdi ya dalam. ada di atas dalam. Nggih. Akhirnya ajak apa itu kebersihannya itu baik, akhirnya diangkat menjadi senopati. Senopati. Nah, senopati diberi itu pusaka, tapi kan milih sendiri semua di apa itu tempat gudang pusaka itu tidak ada yang cocok karena sudah ada firasat sama wangkeng itu sudah diberi resnya gini gitu itu di mana-mana dibawa. Nggih. Nah, akhirnya semua itu dikasih ini tidak cocok, ini tidak cocok, akhirnya apa itu di Gunusne keris yang dibawa Adipati Sengguro itu. Kedua itu akhirnya kandung itu kaget tahu itu bagaimana, akhirnya itu disebut langsung bukan Sengguro. Akhirnya berlari-lari dari sini, lari-lari kepatian minta tolong. Nah, akhirnya kan Yang lari siapa Pak itu? Pak? ya Sengguro itu masih bisa berlari. Ketik serah di Duso. Iya, bisa berlari ke Patian. Itu dulu zaman Patian kan tidak makamnya. Dekatnya makamnya Sengguro. Sengguro sini. Itu kepatian tuh. Ya itu Sengguro itu. Kepatian. Ya itu kepatian. Kepatian. Pak, terus setelah itu Sengguro tewas Pak. Ya, Terus akhirnya putranya kan punya putra. nggih, Itu ya juga membela dibunuh kan. istrinya juga. Terus satu keluarga dihabisi. Iya, enggak prajuritnya ada. Siapa itu? Namanya enggak tercantum. Jadi prajurit juga Banyak itu. sekalian yang dibunuh makam. juga. Iya, yang membela Adipati itu kandung berteriak-teriak siapa yang membela Sengguro saya bunuh semua. Gitu. Ya, semua tewas Pak. Iya, Tangan Joko Kandung. ya, Butar itu enggak, akhirnya lari. Dan itu akhirnya tuh selamat enggak membela. Pak, setelah berhasil menghabisi nyawa Ki Ageng Sengguro itu, Joko Kandung kemudian jadi Aryo Bitar yang ketiga ya Pak? Belum. Oh, belum. Belum, akhirnya lari ke eyangnya. Panembahan Senopati. Nggih. Nah, itu kamu tidak usah jadi Adipati di Aryo Bitar. Kamu harus menata sendiri karena di sana apa itu berdarah, itu dan berdarah. Nggih. Itu akhirnya eyangnya tidak boleh, kamu
terus menjadi adipati di Blitar, di Blitar. Akhirnya dipindah ke Nah, dipindah ke sana. di Kelurahan Blitar Ya. itu. Jadi terus meninggal di situ makamnya di Ya. situ. Kalau menurut cerita itu meninggalnya apa? Nggak mau datang apa? Karena akhirnya nggak ada penerusnya. Cerita rakyat, ya semua mbah-mbah saya, bapak saya itu cerita itu. Nah, kalau berdirinya itu yaitu pada zaman Raden Wijaya diserang Majapahit awal. Sebenarnya ini juga dulu Islam. Itu kan Islam. Bisa lihat ke Oh, dalam iya, Pak, iya. monggo Mas. Masuk. Kanti ya Pak. Dulu di sini apa Pak? Si pinggil berarti. Injil kan Injil Nggih. Injil sekali dulu. Pak, terus ceritanya dulu ini candi ini ditemukan sudah hancur seperti ini atau sebelumnya sudah pernah Ya. terbentuk Pak? Masih berbentuk kumpul. Dulu sebelumnya, Ya. tahun berapa Pak itu ditemukan? Ya kalau ditemukan tidak sampai tanya mbah saya itu. Oke. Terus hancurnya karena Ya, karena 65. PKI, Ya. G30 PKI, Ya, dihancurkan ya. oleh Terus setiap hari itu ribuan orang dihancurkan. ya, akhirnya. dilakukan. Banyak. Setiap hari ada orang sini bawa palu. Oh gitu Pak. Iya. Yang dilakukan yaitu. Dulu kan ada wit besar di tengah Di sini Pak, di sini itu. Di pohonnya mulai, juga, mulai. pohonnya juga Kan akhirnya kan roboh. Ini dihancurkan 65 itu Pak. iya roboh. Ini kan akhirnya kan murad marid yang bagaimana diambil, dihilangi kemana nggak tahu, akhirnya kan longsor. Yang tersisa cuma ini ya Pak. yang tersisa cuma. Kalau kalanya mah besar itu toh ini kala, Guara Pala itu kala. Ini bagus-bagus dulu temu. Dihancurkan itu yang dihancurkan tiap hari ini separuh yang mana. Kira-kira ya bekas-bekasnya di dalam Ini kayak teng ngesor ngriki tenggalian ngoten nggih. fondasi ya. Itu. Dulu kata mbak saya itu fondasi mungkin dulu seperti apa itu sanggaran gitu dulu. Fondasi itu. Ya uniknya lagi ini ada main posnya karena kan enggak tempat di rumah. Yang enggak memperbolehkan siapa Pak? Ya orang Purbakala. bukan ya orang katanya kalau nggak kuat, terus apa kalau kuat ekonominya nggak bisa lancar, langgeng. Oh nggih, karena bekas kerajaan. Kerajaan jalan raya katanya. Nggih. Ini sampai sana kan nggak ada. Ini Tapi tanah kalau ini ditanami dijual, ya nggak apa-apa kalau ditanami. Tsunami nggak apa-apa, tapi Nggak dibangun apa-apa. rumah nggak boleh. Ya nggak boleh katanya itu. Sampai sekarang juga Nggak berani. nggak berani. Ada yang berani satu ya langsung meninggal belum jadi. Pernah Pak? Pernah itu di sana satu. Ke tanah kerajaan. Ya. Kalau numpas orang dulu itu ya itu nih ya Nggih. masih ada yoninya. Ada yoninya, terus tanah ini bukan tanah biasa sembarangan, ini kerajaan, tanah pilihan. Nah, mentos lagi orang sini bawa batu bata itu nggak berani juga. Hmm. Katanya sudah di Ponorogo suruh membalikan, bermimpi-mimpi ngok-ngok gitu. Hanya kembali ke sini Pak? Iya kembali sini.
Banyak itu. Lumpang. Iki apa lagi? Ini anu apa ya, hujan keris. Yang ini sih Pak. Hujan keris ini ya. Lumpang. Ya kan yang benda. Dulu namanya setuju. Dari luar Jawa ini. Iya. Jadi ditinggal ki riyen ketika Arya Blitar nampa tamu berarti ngibri kiri ya. Berarti mesti kene, makane ki wong-wong orang tamu-tamu kenegaraan mesti diwatih kene sik. Pintu masuk ke kerajaan ini. Tinggal. Di Nusa PKI ini lho Pak nggih. Iya. Dua PKI apa sapa? Oke di Nusa